konteks pendidikan itu tidak melulu dengan akademis. Ya. Dan dia juga punya karir, walaupun karir itu bukan yang sesuatu yang tetap gitu ya. Iya. Dia do something. Do something. Terutama perempuan itu kayak harus punya passion gitu, dia harus ngapain, dia harus punya apa, dia suka hobi apa gitu. Tanpa kita sadari, daripada yang lulusan S2 tapi tidak melakukan apa-apa, ini small things ngefek ke lingkungan sekitarnya gitu. Hello again with me Yuyon di episode 2 Wutas Bisik-bisik bijak. Oke, today di episode 2 ini aku di sini bersama sister-sisterku ya. Ada Mbak Dina dan Kak Indah. Nah, di episode 2 kali ini tuh aku pengen banget ngebahas tentang karir sama dengan senjata. Gimana sih menurut Kak Indah dan Mbak Dina nih tentang ini? Soalnya tuh ada isu yang lagi happening banget nih di X and Threads kemarin yang aku denger tuh, perempuan itu sebenarnya bisa kalau mereka tuh nggak kerja. Dan sebenarnya tuh kalau misalkan mereka nggak kerja tuh ya udah gak usah kerja gitu loh. How. Mungkin aku butuh tahu triggernya apa hingga muncul statement bahwa perempuan itu kalau nggak kerja bisa aja nggak kerja gitu. Is there any case yang melatar belakangi itu? Karena tuh sekarang itu kan banyak banget cowok-cowok yang gimana ya, kayak kelihatan Nge-provider gitu. iya, nge-provider kayak gitu. Jadi kalau misalkan cewek-cewek itu nggak mau kerja, ya udah bisa sebenarnya kalau cowoknya bisa nge-provider Oke. gitu. Kalau menurutku sih setuju nggak setuju ya, maksudnya terlepas dari itu kebutuhan tuntutan akan cowok provider itu kan muncul karena banyak perempuan mandiri yang dianggap bahwa nggak butuh cowok karena dia bisa melakukan itu semua sendiri. Jadi itu men-trigger statement bahwa cewek nggak kerja nggak apa-apa kak, yang selama cowoknya provider gitu. Jadi mungkin statement itu muncul karena itu ya. Kalau aku on behalf of my opinion kayaknya ya setuju nggak setuju karena itu depend on personnya, depend on perempuannya itu sendiri. Bagaimana dia memvalue dirinya. Kalau dia merasa bahwa value-nya adalah di providerin, ya nggak apa-apa. dengan segala resikonya gitu. Tapi kalau dia merasa bahwa I have my value, so I have to show myself gitu. Jadi ya setuju nggak setuju sih. Karena itu tergantung dari sosok perempuannya itu sendiri. Karena kalau misalkan aku pribadi ya Mbak dan Kak, Pribadi nih. Pribadi banget ya. Based on my experience itu aku tuh kurang setuju ya sama statement itu sebenarnya. Karena menurut aku kerja itu sesuatu yang membuat aku happy. Dengan aku sibuk tuh aku menjadi pribadi yang lebih aktif gitu loh di masyarakat. Aku menjadi kayak lebih merasa bervalue. Ya, merasa lebih hidup, merasa lebih kayak aku punya banyak kegiatan nih, aku punya pekerjaan, kayak aku jadi merasa orang-orang tuh ngeliat aku lebih oke gitu di lingkunganku. Kan ngerasa gitu gak sih? Aku iya sih. Kalau bisa kerja sampai tua kayaknya aku kerja. Misalnya kayak kalau nggak kerja pun punya sesuatu yang aku create sendiri gitu. Yang penting punya hobi, punya passion gitu sih. Iya. Kayak kalau tidak bekerja itu kayak gimana ya? Nggak bisa aku kayaknya kalau cuman di provide dari laki-laki aja, kayak kita harus punya income sendiri. Aku sih gitu ya. Aku juga ngerasa gitu. Itu kaitannya sama personal memberi value dirinya ya. Ini kalau aku background story-nya kenapa aku adalah perempuan pekerja karena dari kecil itu dididik bahwa perempuan tuh apapun harus bekerja gitu. Sekalipun nanti kamu jadi ibu rumah tangga, but means you have to earn something gitu. Karena sesimpel kayak beli bedak atau beli pembalut, kamu nggak perlu nungguin bulanannya pasangan gitu. Jadi you can buy your own things dengan bekerja gitu. Bukan berarti bahwa mau mengambil ranahnya peran kepala keluarga or pasangan gitu ya. Apapun semandirinya perempuan itu juga butuh konteks providernya, bukan hanya dipenuhi secara material tapi juga dipenuhi secara decision making dan lain sebagainya. Tapi kalau earning, ya perempuan harus bekerja. Kalau sama, maksudnya kita mungkin visionnya sama ya, bahwa perempuan tuh harus bekerja gitu karena ya simple as that, untuk membeli small things atau
monthly thing yang dibutuhin perempuan tuh nggak perlu nungguin pasangannya untuk Iya. beliin nggak sih gitu. Tapi mungkin ada di luar sana ada perempuan yang kayak mungkin di luar sana ada kayak perempuan yang apa namanya? Ya udah kesepakatan dua pihak kali ya, kayak gitu. Kayak ya udah kamu di rumah aja atau kayak kamu lakuin hobi kamu pilates atau ini aku kasih uang kayak gitu. Kan ada yang happy juga tuh begitu. Ada Iya, juga yang betul. emang ya udah aku emang pengen bekerja kayak gitu. Iya, Tapi iya, aku kayaknya kita berdua sama deh Yon. Aku tim yang kalau bisa kerja aku kerja sih. Iya, sama. Aku kayak aku harus kerja. Iya. Aku harus kerja. Iya, iya, iya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi aku akan kerja. Kalau sampai umur 60 aku masih bisa kerja, aku kerja. Iya. Iya, iya, iya. Ya itu kan cara kita memberikan value untuk diri kita ya. Mungkin beberapa dari opinion juga dari perempuan juga muncul bahwa ya perempuan tuh harus dicukupi kebutuhannya Iya. gitu kan. Tapi mungkin kalau bicara soal perempuan itu, kalau bicara soal konteksnya perempuan itu bisa nggak kerja kalau ada yang memprovide gitu. Cuman kan base-nya adalah sekalipun misalnya saya punya pasangan yang dia adalah billionaire kayak gitu. Oh. Iya. Tapi kan tetap aja karena kita punya base suka bekerja, Hmm. walaupun tidak diwajibkan untuk Iya. menghasilkan, we do something Betul. untuk kita bisa beraktualisasi, Iya. untuk kita bisa maybe punya activity dengan koneksinya, punya teman, punya kesibukan gitu. Jadi bukan lagi kebutuhan untuk earning something, tapi being someone gitu loh. Iya. Karena kan me time juga kan ya bekerja itu. Betul, betul, betul. Aku juga ngerasain Iya itu. kan? Kayak ketemu banyak orang, terus kita otaknya aktif itu kan kayak happy banget Iya. kayak gitu. Iya, Kayak seksi juga gak sih perempuan bekerja itu? Aku ngeliatnya seksi sih. betul. Dan karena kebetulan mungkin ya, aku tuh tipe yang ekstrovert ya. Iya. Dan aku nggak bisa kalau seharian tuh nggak ngomong, Mbak. Oh, my oke. God. Jadi kalau nggak ketemu orang ngomong sendiri. Nah, aku nyari orang buat ku telepon buat ngomong ya. Kayak gitu Gak aku bisa nggak habis, bisa. energinya gak bisa habis. Iya, jadi aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku merasa bahwa pekerjaan itu membuat aku jadi lebih hidup di seharianku. Kalau misalkan sehari tuh aku nggak ngomong sama orang tuh kayak gelisah. Tapi ini akan menjadi satu yang cukup ambigu atau jadi paradoks juga. Karena pekerjaan itu bisa jadi untuk beberapa perempuan dengan aktifnya atau sibuknya bekerja itu adalah pelariannya dia. Ya ada juga. Jadi kayak being in a work situation itu membuat dia lari dari entah itu permasalahannya, entah itu circumstancesnya yang tidak menyenangkan gitu. Jadi dia bekerja untuk menghindari itu. Itu juga bisa jadi Oh. senjata yang dipakai untuk yang penting aku keluar dari zona yang tidak nyaman ini dengan menyibukkan diri bekerja. Bisa jadi sih, bisa jadi. Biasanya habis putus gak sih? Kayak gitu. Iya kan, kita kayak habis putus tuh kayak harus ngapain, yang penting Tapi bisa bagus sih kalau ngelupain. habis putus Produktif. mikirnya Jadi bisa. produktif, kan, bagus, ngasilin uang. positif. Ya, karena galau itu nggak baik ya teman-teman ya. Betul. Buang waktu sih, galau tuh buang waktu sih. Kayak Betul, ngapain betul, gitu ya. betul. Buang energi emosi gitu. Jadi mending produktif untuk melakukan sesuatu. Selama kondisi galau atau kondisi unmoodnya itu tidak mempengaruhi pekerjaannya. Gitu. Jadi mungkin mencoba membalance, kalau menurutku mungkin membalance situasinya adalah dengan ya kalau kamu suka kerja sekalipun di provide ya tetaplah berkarya atau tetaplah kalau perlu juga mencari pasangan yang bisa memahami bahwa I have to work even nanti misalnya melangkah ke jenjang pernikahan ya kamu harus menerima bahwa aku tetap harus aktif bekerja apapun itu gitu. Karena yang kadang bikin sedihnya itu ada perempuan yang ketemu pasangan yang mengharuskan dia jadi ibu rumah tangga. Itu bekerja juga gitu. Cuman kan di sisi perempuan lainnya juga dia kan pengen bekerja ya. Terus kayak di shutdown kayak enggak, kamu tuh harus di rumah aja, kamu ya lagi-lagi itu kayak sedikit patriarki. Iya. Itu agak sedikit menyedihkan. Apalagi dia nggak bisa speak up dan dia nggak bisa kayak memutuskan sendiri gitu kemauan dia, itu agak sedih sih kayak gitu. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang agak susah sebenarnya mencari perempuan yang tidak melakukan apa-apa, quote unquote ya. Maksudnya di era sekarang
pekerjaan itu kan banyak hal ya. Ya. Tidak melulu misalnya di rumah make it something, create something, itu kan juga pekerjaan ya. Melakukan ngonten di rumah itu juga pekerjaan gitu. Ketika di shutdown untuk tidak melakukan aktivitas itu, menurutku nggak make sense sih gitu. Karena nowadays perempuan itu sekalipun tidak berprofesi dalam satu institusi atau company atau apapun itu, ya dia melakukan sesuatunya gitu loh. Konteks bekerja kan tidak melulu yang kaitannya harus 9 to 5, tidak melulu ada label perusahaannya, tapi melakukan sesuatu, doing their passion, itu kan juga bekerja. Betul. Aku setuju banget sama itu. Dan ini kemudian tuh jadi sesuatu yang membuat aku setuju sama salah satu statement kalau misalkan yang nolong perempuan saat ini tuh cuman karir sama pendidikan. Oke. Karena Gimana menurutku untuk sekarang ya, untuk dunia sekarang tuh apalagi banyak banget problem yang terjadi, yang terkuak sekarang, menurutku emang perempuan tuh perlu banget pendidikan dan berkarir. Karena kalau mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa itu dan Iya. Ya. Tapi aku setengahnya nggak setuju sih bahwa perempuan itu harus punya base pendidikan dan berkarir. Konteksnya adalah jadi ada tuntutan bahwa perempuan tidak berpendidikan atau perempuan tidak bekerja itu have no value. oh I see. Gitu. Jadi sebenarnya konteks pendidikan itu tidak melulu dengan akademis. Lulusan mana, grade-nya apa, tapi lebih ke sekalipun kamu tidak punya kesempatan untuk berpendidikan tinggi, tapi kalau kamu, wawasan kamu, wacana kamu, effort kamu untuk belajar itu terus, maka anyways gitu, banyak cara untuk kita bisa punya value. Karena menurutku seorang perempuan itu harus punya karakter, harus punya value gitu. Gimana caranya kamu membentuk value-mu dalam konsep apapun, itu bisa diraih tanpa harus kamu bergelar, tanpa harus kamu berkarir, tapi kamu menunjukkan some movement untuk orang tahu bahwa this is I am gitu. Jadi let's say sesimpel kayak ibu rumah tangga yang punya 2 anak yang udah gede-gede, terus dia bikin perkumpulan ibu-ibu di kampungnya untuk bikin bank sampah let's say, atau bikin kebun apotik hidup gitu. Dia menggerakkan masanya dengan dia searching bagaimana untuk mengelolanya, bagaimana untuk memasarkannya. Itu juga menurutku perempuan yang punya value gitu. Terlepas dia tidak lulus SMA misalnya, ibu rumah tangga so far, tapi dia terus belajar, dia membuka wawasannya, dia open minded person, dan dia bisa being someone. Dan dia juga punya karir, walaupun karir itu bukan yang sesuatu yang tetap gitu ya. Iya. Dia do something. Do something yang itu bahkan tanpa kita sadari, daripada yang lulusan S2 tapi tidak melakukan apa-apa, ini small things ngefek ke lingkungan sekitarnya gitu. Karena kan banyak juga kayak di lingkungan pelosok gitu kan, nggak semua orang bisa diakses. Nggak semua orang bisa berpendidikan gitu loh. Kayak ya paling cuman maaf kayak SD aja atau sampai SMP aja kayak gitu. Nah, tapi mereka masih ada kemauan, itu udah oke banget sih. Kayak dia mau melakukan sesuatu yang baik buat lingkungannya atau baik buat diri dia sendiri, itu udah oke banget. Dibanding kayak kalau aku sendiri tuh aku kurang oke melihat perempuan yang nggak punya passion apa gitu. Kayak itu sayang aja. Itu kayak sayang aja gitu. Kayak bukan semua orang sih, kayak terutama perempuan itu kayak harus punya passion gitu. Dia harus ngapain, dia harus punya apa, dia suka hobi apa gitu. Itu yang lebih oke menurut aku. That's what we call value kan. Kita jadi kalau kita tahu value kita seperti apa, ya udah chase itu value untuk ditunjukin gitu. Bahwa memang pendidikan menjadi salah satu faktornya, tapi cara mendapatkan pendidikan kan konteksnya pengetahuan ya, knowledge. Betul. Dan knowledge itu bisa di-reach dari banyak cara. Tidak harus kalau kamu secara akses tidak bisa mengaksesnya, ya kamu bisa mencari knowledge itu dari mana saja. Selama kamu eager untuk mencari tahu itu. Betul. Mungkin aku punya pemikiran kayak gitu tuh karena aku tumbuh di lingkungan yang mamaku tuh vokal gitu dalam hal pendidikan. Jadi aku tuh berpikir bahwa pendidikan ini sesuatu yang menjadi senjata gitu loh buat untuk melawan kerasnya dunia pada akhirnya kayak gitu loh. Jadi mungkin
that's the conclusion ya. Iya, iya. Sebenarnya value kita. Value bahwa Value perempuan itu apapun lahirnya atau apapun tumbuhnya, sadari bahwa setiap perempuan itu punya value. Yes, that's it. Itu yang That's penting. it, my girls. Quotes of the day ya. Iya. Ini bisa di bawah sini. Tolong ya, Dalam Di bawah berbagai sini bahasa nanti. ya. dalam berbagai bahasa biar semuanya bisa mengerti dan paham. Oke. Betul. Dan mungkin aku juga pengen minta nih kira-kira apa ya lagu yang cocok untuk cewek-cewek di luar sana yang lagi mengejar value dirinya gitu. Hah. Ada nggak nih yang terbesit lagu yang oke? Mbak Dina duluan. Lagunya Christina Aguilera, You Are Beautiful, Oh, ya kan? Itu Ya. bahwa konteks beautiful tuh bukan melulu soal tampilannya, tapi inner beauty, beauty, your ya. value, it is. Every single woman have their own beauty. yes, that's it. Jadi cara menunjukkan cantiknya, silahkan kamu kembangkan cantikmu dari dirimu, dari value-mu. Betul. Christina Setuju. Aguilera, beautiful. Kalau aku Taylor Swift sih. Oh, Di sini siapa yang Swifties? Kalau aku Taylor Swift yang The Man sih. Ah. Jadi kayak perempuan itu setara sih sama laki-laki kayak gitu. Boleh bekerja, bisa melakukan apapun dan punya pilihan atas hidupnya sendiri. Punya hak ya. Kayak gitu. kalau dari aku suka banget lagunya Selena Gomez yang Who Says. Oh iya itu juga. Itu bestie juga sama Taylor Swift. Ya. Oh wow, ini It's lagu quite perfect. represent eranya ya. Ya, betul. Yeah, so that's it. Kalau misalkan kalian lagi merasa aduh kurang percaya diri, Atau merasa sedang di lowest Ya. feeling Ya. situation. Kadang kan karena perempuan kan lebih banyak estrogennya ya yang mempengaruhi emosinya. Jadi kadang merasa kayak kak aku nggak punya value ya, kak aku nggak punya gitu. Jadi kayak ditinggalin gitu kayak ngerasa oh mungkin karena aku ya. Ya. No, you just met a wrong person. yap. Gitu. Dan kalau lagi merasakan hal-hal seperti itu kita bisa dengarkan lagu-lagu pilihan kita tadi. Oh, dan bisa nonton YouTube kita Ya, Iya, biar bersemangat lagi. watch us. Wis, Iya. ngeri. Oke. Horor jadinya watch us ya. Thank you so much for episode today. See you next episode.